Senin kemarin di Inggris hari Minggu sih, ada berita yang mengejutkan semua fans F1 dan warga Inggris bahwa Lewis Hamilton akan lanjut ke F1. Siapa yang ngira Lewis Hamilton, seseorang yang cuma punya gelar Sir di kerajaan Inggris, 8 kali World Driver Champion, dan 95 wins, masih ada yang mau ngasih kontrak balapan. Di tahun 2021, Lewis bakal lanjut F1 untuk ngambil juara dunia ke-8-nya di Mercedes bersama Valtteri Bottas yang bakal ngelawan Lewis dari belakang. Kontrak Lewis, Hamilton, dan Valtteri Bottas akan habis di akhir tahun 2021. Kontrak George Russell dan Nicolas Latifi juga akan habis pada tahun itu juga. Apakah ini tanda Nicolas Latifi bakal masuk ke Mercedes 2021? Tahun ini Lewis juga bakal masuk ke angkatan pembalap F1 yang pernah lawan Michael Schumacher, dan tahun ini bakal lawan anaknya Mick Schumacher. Di akhir tahun 2020, performa Alex Albon membuat fans F1 terpisah ke beberapa sisi, yaitu sisi pendukung Alex, sisi pecat Alex untuk diganti Nico Hülkenberg, dan sisi pecat Alex untuk digantikan oleh Sergio Perez. Karena performa Sergio Perez sangat memuaskan di tahun 2020 dengan Stroll Racing Team Pink Mercedes, terutama kemenangannya di Sakir, Red Bull percaya bahwa Checo bisa menyaingi Max Verstappen dan mengembalikan nama Red Bull Racing yang di tahun 2020 disebut Verstappen Racing Team. Tapi Alex Albon masih balapan untuk Red Bull di tahun 2020 di Virtual Grand Prix yang kemarin dimenangi Enzo Fittipaldi, adanya Pietro Fittipaldi. Dan tahun 2021 ada tim yang diisi dua pembalap favorit fans dan sponsor, yaitu Lando Norris dan Daniel Ricciardo. Uniknya, McLaren akan menggunakan nomor 3 dan 4 untuk tahun 2021. Sejak tahun lalu, performa McLaren sudah terlihat membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun ini McLaren akan mendapat dua pembalap baik ditambah mesin Mercedes Spec B yang bisa menambah performa timnya tahun ini. Tapi performa Renault juga sangat membaik tahun ini sampai Renault mengembalikan Daniel Ricciardo ke podium setelah hampir 2 tahun, tapi ya tetap kalah sama Mercedes sih. Tahun ini ada usaha dari FIA untuk menghilangkan pink Mercedes karena sekarang warnanya jadi hijau. FIA membuat peraturan baru yang membuat seluruh tim harus membuat partnya sendiri atau membeli dari tim lain seperti Williams yang akan membeli parts dari Mercedes. Selain itu, dalam peraturannya tim F1 tidak boleh menggunakan 3D kamera ke mobil tim lawan. Tapi sebenarnya peraturan ini belum stabil dan masih bisa munculnya loophole untuk tetap mencontek tim lain. Tahun ini ada berita mengagetkan dari Stroll Racing Team, yaitu menetapkan Lance Stroll di Aston Martin bersama Sebastian Vettel. Siapa yang kira kalau Lance Stroll bakal tetap di tim bapaknya dan membuat pembalap yang baru aja dapat win pertamanya dipecat. Tapi performa Lance Stroll sebenarnya tidak buruk sih. Hanya saja fans melihat Lance Stroll sebagai pay driver yang nyetir mobil bapaknya. Padahal Lance masuk ke F1 karena dia menangi Formula 3 dan sempat ngalahin George Russell. Karena Sebastian Vettel tahun ini masuk Aston Martin, artinya Lance Stroll pernah ada di satu tim bareng dua pembalap hebat, yaitu Felipe Massa dan Sebastian Vettel dan Sergei Sirotkin. Sebastian Vettel pindah ke Aston Martin hanya karena Ferrari lebih milih pembalap muda Spanyol Carlos Sainz dibanding Seb. Performa Carlos juga membaik tiap tahunnya, dan di tahun 2019 Carlos mendapat podium pertamanya karena Lewis Hamilton dapat penalti dari kejadian ini. Tapi mungkin setelah melihat performa Ferrari tahun lalu, Carlos ada perasaan menyesal walaupun Ferrari adalah tim impiannya. Setelah performa konsisten, Antonio Giovinazzi akan menetap di Alfa Romeo bersama Kimi Raikkonen. Kedua Alfa Romeo mendapat jumlah poin yang sama, yaitu 4 poin, dan hubungan antara Antonio dan Kimi juga cukup baik. Mungkin Alfa Romeo tidak ingin merusak ini. Berita terbesar tahun ini adalah kembalinya Fernando Alonso ke Formula One dan ke Renault sejak hampir 20 tahun yang lalu, walaupun sekarang namanya berubah jadi Alpine Formula One Team. Sayangnya dengan keputusan ini, pembalap junior Academy Renault tidak ada yang sampai ke F1 karena Renault junior yang terakhir kali membalap pakai mobil Renault adalah Romain Grosjean 5 tahun yang lalu. Tapi itu pun bukan Renault, tapi Lotus F1 Team. Tapi kan Fernando juga Renault junior. Iya, memang Fernando Renault junior 20 tahun yang lalu. Sedangkan Daniel Ricciardo adalah Red Bull Junior dan Esteban Ocon adalah Mercedes Junior. Tetap saja Junior Academy yang paling sukses adalah Red Bull Junior karena di 5 tahun terakhir ada 9 pembalap yang dilahirkan oleh Red Bull. Walaupun sebagian sudah dibuang, tapi setidaknya mereka lahir ke F1 lewat Red Bull. Tahun depan Red Bull juga akan melahirkan Yuki Tsunoda ke F1 di Alpha Tauri bersama Pierre Gasly. Yuki Tsunoda mendapat hasil baik di Formula 2 dan 3 hanya dalam 1 tahun, dan mungkin performanya Yuki di tahun pertamanya juga akan membaik.
Lain hal dengan Mick Schumacher, karena biasanya Mick menyelesaikan suatu seri di tahun keduanya karena di tahun pertamanya performa Mick tidak sebaik Nick De Vries di tahun sebelumnya. Tapi tetap aja performa Mick lebih bagus dari Mr. KFC yang menjadi rekan timnya di Prema tahun 2019. Mick Schumacher akan balapan bersama Nikita Mazepin di Haas tahun 2021. Yang terakhir, Williams. Tidak ada perubahan sama sekali, hanya saja Williams gak akan bikin beberapa partnya karena Williams akan beli dari Mercedes. Dan tahun ini Frank dan Claire Williams sudah gak akan ngurusin timnya lagi karena Williams sudah dibeli perusahaan Dorilton Capital, karena di awal tahun 2020 Williams ngambil pinjaman yang cukup besar tapi Williams tidak sanggup bayar sehingga timnya dijual. Thanks for watching, don't forget to like and subscribe. Kalau ada yang mau request, komen aja ya di bawah. I'll see you next time, bye bye.